Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi administrasi keuangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari mana sumber pembiayaan atau keuangan sekolah. Pada peraturan pemerintahan nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan terhadap keracuan antara bab 1 dan pasal 1 ayat 10 dan bab 9 pasal 62 ayat 1 sampai 5 tentang ruang lingkup standar pembiayaan. Ketentuan umum tentang standar pembiayaan pada pasal 1 tampak lebih sempit dari pasal 62, yaitu standar pembiayaan pasal 1 adalah mencakup standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi persatuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Pada pasal 62 mencakup biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Pada bab 9 standar pembiayaan pasal 62 disebut bahwa yang pertama, pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Yang kedua, biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Yang kedua, biaya operasi personal sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk biasa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. 4. Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan secara segala tunjangan yang melekat pada gaji. B. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan sebagainya. Siapa yang mengelola keuangan sekolah? Menurut Depdiknas tahun 2000, bahwa pengelolaan keuangan merupakan tindakan pengurusan dan ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelapor. Dengan demikian, pengelolaan keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah, mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan menganut asas pemisah tugas antara fungsi otorisator dan ordonator dan bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Sedangkan ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan pemerintahan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan secara otorasi yang telah ditetapkan. Sedangkan bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang serta diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban. Sini juga berhubungan dengan kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai pengelola berfungsi sebagai otorisator dan dilimpahi fungsi ordonator untuk memerintah pembayaran. Namun tidak dibenarkan melaksanakan fungsi bendaharawan karena kewajiban melakukan pengawasan ke dalam. Sedangkan bendaharawan di samping mempunyai fungsi bendaharawan juga dilimpahi fungsi ordonator untuk menguji hak atas pembayaran. Apa yang Anda ketahui tentang RPS? Merupakan salah satu wujud dari salah satu fungsi manajemen sekolah yang amat penting yang harus dimiliki sekolah untuk dijadikan sebagai panduan dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolah.
baik untuk jangka panjang, menengah maupun pendek. Demikian mereka juga memiliki fungsi amat penting guna memberi arah dan bimbingan bagi para pelaku sekolah dalam rangka mencapai tujuan sekolah yang lebih baik, peningkatan pengembangan dengan risiko yang kecil, dan untuk mengurangi ketidakpastian pada masa depan. Rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS. Sekolah sebagai organisasi penyediaan layanan pendidikan kepada masyarakat senantiasa dihadapkan dengan tantangan dalam mencapai tujuan atau cita-cita. Pengelolaan sekolah dilakukan dengan menggunakan kerangka pikir manajemen yang tergambar dalam rangkaian kegiatan yang terdiri atas merencanakan, mengorganisasikan, menetapkan staf, memberikan arahan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan staf. Sebagai salah satu fungsi manajemen, perencanaan memegang peran mendasar karena hambatan atau tantangan pencapaian tujuan dan menentukan tindakan sebagai upaya mengatasi hambatan tersebut. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2006 menerbitkan panduan menyusun rencana pengembangan sekolah atau RPS. RPS terdiri atas rencana strategi, sestra, dan rencana operasi renov sesuai dengan peraturan pemerintahan nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dan rencana kerja jangka menengah. Satuan rencana kerja tahun dikategorikan sebagai rencana operasional sebagai rencana kerja jangka menengah berkategori secara strategis. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan.